Bentar. Ngenakin bentar. Ini aja ya? Aduh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Kirain perkenalan dulu tadi. Boleh gini nggak biar nyantai? Sesantuy mungkin kakaknya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ser dari jurusan Teknik Metalurgi. Sekarang kesibukannya ngurusin biar lulus dan coba bangun usaha. Halo, aku Laila Arbia Fajriana, jurusan manajemen, sekarang udah semester 5 dan aku dari Probolinggo, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Fahri Timur Astana Putra. Saya dari jurusan S1 Peternakan. Asal saya dari Kecamatan Pang, Kabupaten Sumbawa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najib Raja Setiawan, biasanya dipanggil Jase. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, asal dari Sumbawa. Pertama sih jujur karena kondisi keterpaksaan. Karena saya harus melanjutkan bisnis dari bapak saya, jadi mau nggak mau saya terjun ke dunia bisnis. Cuman setelah itu saya ngerasa gimana ya, maksudnya kayak nggak bisa gitu saya punya bisnis dari orang tua saya aja gitu, makanya saya kepikiran untuk bikin bisnis baru, yaitu Warung Aci sekarang ini. Memang sebelumnya saya udah suka bisnis. Saya ingat itu saya mulai bisnis itu dari SD kelas 1 kalau nggak salah. Nyari peluang, ya teman-teman suka makan jajan, saya bawa jajan gitu. Suka makan es, saya beli es, saya jual ke teman-teman gitu. Walaupun memang kalau kita bicara untung, SD itu cuma ya untung Rp500, Rp1.000, cuma memang ada ketertarikan dari zaman SD dulu gitu. Sebenarnya sih paling nggak suka keramaian, paling nggak mau ribet, paling nggak mau kerja. Tapi kemarin karena keadaannya tuh nggak bisa pulang, kebetulan lagi COVID, terus kok ya bosen dikontrakan terus nggak ngapa-ngapain. Akhirnya temen nyariin kerja, ya udah dapat 2 tahun aja sampai sekarang kerja. Pertama pengen hidup independen, terus yang kedua pengen bikin karya yang emang berdampak terhadap sosial ya, social impact. Dan alasan berwirausaha sambil kuliah itu karena wirausaha itu kan perjalanan panjang ya, jadi harus kita mulai dari dari sedini mungkin gitu. Dan dari sekarang saya memulai untuk belajar berwirausaha. Ini pertama ya, yang benar-benar bisnis itu nyoba jual-jual kaos. Jual-jual kaos, pernah bikin kaos untuk fans salah satu band, terus kita jual ke fans tersebut gitu. Dan alhamdulillah bangkrut. 2020 awal sampai sekarang 2022. Pertama jujur karena COVID, tapi pas udah dapat gaji pertama tuh wah asik banget nih, megang uang banyak, padahal cuma 1 juta ya. Tapi rasanya kayak namanya perempuan ada aja yang mau dibeli kan, segala baju, segala skincare, jadinya udahlah lanjut aja. Honestly nggak bisa diatur karena kan kita kerja sama orang ya, terus mau izin terus karena kuliah juga nggak enak. Jadi akhirnya pinter-pinternya ini sih pulang kerja, ngerjain tugas sampai begadang, terus besoknya kuliah, siangnya lanjut kerja lagi, pulangnya gitu terus deh. Kalau untuk ngatur waktu sih kayaknya nggak ada pengaturan untuk waktunya, soalnya beradul. Kadang tinggal milih aja skala prioritas untuk yang mana yang mau dijalani duluan gitu. Karena kadang ketiga bisnis ini sama kuliah ini bertabrakan waktunya, ya udah kadang pilih mana yang harus dijalanin. Cara membagi waktunya emang agak sulit ya, tapi bisa lah. Jadi ada waktu senggang itu kita pakai untuk berwirausaha gitu kan. Terus pokoknya jangan biarkan sedetik pun waktu terbuang sia-sia gitu kan. Kita usahain untuk waktu senggang kita itu untuk memikirkan usaha kita. Bicara ngatur waktunya itu berat sih sebenarnya. Kadang kayak memiliki deadline yang sama begitu. Kerjaannya punya deadline harus selesai, kuliah juga punya deadline. Jadi cara ngatur waktunya itu ya
bagi sebisa mungkin samaan kerjakan, mungkin malamnya kerjaan si kuliahnya, besoknya langsung ngerjain deadline dari kerjaan. Sukanya pertama, ketika jadi mahasiswa itu kan kita punya privilege lebih ya. Nah itu untuk berwirausaha tuh enak banget gitu, banyak kayak event-event lomba bisnis ya gitu kan, bisa kita ikutin gitu, dan banyak pendanaan hibah yang bisa kita ikutin. Dan satu sih, networkingnya itu luas banget dan enak banget ketika kita jadi mahasiswa itu. Jadi untuk dikonekin ke beberapa orang hebat itu untuk bisa jadi mentor dan membimbing kita itu lebih gampang ketika kita menjadi mahasiswa. Dukanya pertama membagi waktu, terus yang kedua biaya hidup ya. Jadi terkadang ada nafsu buat make untung dari usaha untuk mencukupi biaya hidup gitu. Karena itu kan harus dipisahkan gitu antara kebutuhan hidup dengan dana pengembangan bisnis gitu. Pertama sukanya dulu ya, sukanya tuh ya karena dapat duit sendiri, terus kenal sama orang-orang banyak. Yang pertamanya jujur, saya tuh pemalu banget mau mulai ngomong sama orang tuh nggak bisa, karena kerjaan berhadapan sama orang tiap hari, jadinya ya lebih luas aja sama orang. Terus kalau dukanya ya susah ngatur jadwal kuliah, kadang pulang malam terus begadang, jadi kadang kalau ada kuliah pagi suka miss, kadang kelewat tugas juga nggak ngerjain karena udah saking capeknya gitu aja sih. Sukanya sih ini sih lebih bebas, bisa kemana-mana, banyak ketemu orang-orang hebat, ya networkingnya lebih luas, itu sih. Dukanya kadang suka stres sama depresi karena tiba-tiba bingung kan ngurusin 3 bisnis ini. Kadang-kadang kalau pas harga barang naik, jadi aduh bingung ini gimana. Ini sih mungkin buat teman-teman yang orang tuanya punya bisnis dan terus teman-teman masih cuek atau main-main, lebih baik dari sekarang coba pelajari bisnis orang tua teman-teman. Nanti kita nggak tahu kan kapan ditinggal orang tuanya. Jadi teman-teman pas ditinggal nggak pusing, nggak amburadul, jadi udah siap untuk melanjutkan bisnis orang tuanya. Untuk teman-teman semua, gunakan identitas sebagai mahasiswa untuk berbisnis, karena banyak kita bisa promosi loh teman-teman. Jadi berbisnislah dengan sebaik-baik mungkin dan berbisnis dengan menghasilkan keuntungan atau profit yang lebih besar dengan cara menggunakan ilmu yang kita miliki di perkuliahan. Mungkin itu saja sih buat teman-teman semua. Pesannya buat teman-teman ya, mulai aja dulu, terus ya udah jalanin aja gitu, konsisten, jangan pindah-pindah kayak gitu. Kalau pindah-pindah nanti kita belajar yang baru lagi kayak gitu kan. Nah, yang udah kita mulai start bisnis di sektor apa, ya udah mulai aja di situ dulu kayak gitu. Mulai aja di situ dulu, terus konsisten di situ gitu. Nanti kan lama-lama kita juga ilmunya matang di bisnis tersebut kayak gitu kan. Nah, itulah kalau misalnya pengetahuan dan kematangan dalam berwirausaha kita udah jadi di satu sektor, dengan sendirinya sih bisnis itu nanti kalau menurut saya akan meledak gitu. Buat teman-teman, ayo jangan rebahan mulu di rumah, banyak peluang di luar daripada kalian diem-diem doang. Banyak peluang yang bisa bikin kalian tuh lebih berkembang, apalagi buat dapat duit ya. Karena teman-teman di sekitar saya tuh pada kekurangan duit semua, daripada kalian diem doang, ikut saya aja kerja, lagi nyari orang juga. Oke, thank you. Bye.